Haleluya, selamat bertemu kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saat ini saya akan berbagi berkat kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, tema khotbah saya saat ini saya beri judul Tingkatkanlah Iman. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat ini dilatar belakangi oleh cerita tentang seorang hakim yang tidak benar, yang lalim dan tidak takut Tuhan. Tetapi ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini untuk meminta haknya dibela. Sebagai seorang hakim yang kaya, yang tidak menghormati Allah, maka dia tidak pernah mengindahkan permintaan janda. Tetapi ayat firman Allah katakan bahwa janda ini selalu datang. Dan sampai kepada satu saat hakim ini merasa bahwa janda ini menyusahkan dia karena dia selalu datang. Sehingga hakim itu kemudian membela janda ini. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau seorang hakim yang tidak takut Tuhan saja, hanya karena tidak mau disusahkan oleh seorang janda ini, akhirnya berubah pikiran dan membela hak janda. Terlebih Allah, saudaraku ya. Kita percaya bahwa Allah mendengar setiap seruan doa umat-umatnya. Tetapi di hari-hari yang sukar, firman Allah berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, iman bicara sesuatu hal yang diberikan Allah ketika kita meresponi firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku yang kekasih, kiranya kita benar-benar memiliki satu ketekunan di dalam iman untuk kita bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di hari-hari yang sukar. Saya akan membawa kita kepada beberapa hal untuk kita dapat meningkatkan iman kita. Nah, saudara, yang pertama adalah mengetahui kehendak Tuhan. Untuk kita mengetahui kehendak Tuhan, kita lihat di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, firman Allah berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita ingin meningkatkan iman kita, maka iman selalu memiliki arah, ya. Iman selalu memiliki tujuan. Ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan di sana, sehingga ketika kita meningkatkan iman, maka yang pertama adalah mengenal kehendak Tuhan. Mazmur 18 ayat 31 di sana dikatakan bahwa jalan Allah sempurna. Jadi ketika kita mengetik jalan Allah, maka kita akan dituntun Tuhan, akan dipimpin Tuhan dalam seluruh kehendak Allah. Dan Roh Kudus dikatakan bahwa memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan melihat iman kita akan meningkat, saudara. Seperti yang dilakukan Maria ibu Yesus dalam perumpamaan dalam perkawinan di Kana, maka dikatakan pemimpin pesta mengetahui bahwa anggur mereka sudah habis. Dan saat itu Maria tahu dan Maria mengerti bahwa ada Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga Maria meminta Yesus melakukan mujizat. Maria meminta Yesus melakukan sesuatu untuk pesta di Kana. Dan karena Yesus mengasihi manusia dan saat itu keluarga yang sementara ada dalam persoalan kekurangan anggur, Yesus melakukan mujizat, saudara.
Ketika Maria tahu kehendak Allah, di sana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kemudian saudaraku, ada perumpamaan perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa sudah habis hartanya dipakai untuk mengobati penyakitnya, tetapi justru semakin bertambah buruk keadaannya. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus melewati daerah itu, dia berusaha dengan sekuat tenaga mendapati Yesus dengan satu perkataan bahwa asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Pengenalan akan kehendak Allah akan menolong kita untuk bertindak dengan iman. Kesembuhan adalah kehendak Allah, pemulihan adalah kehendak Allah, dan untuk diberkati adalah kehendak Allah. Yang penting kita melakukannya dengan iman. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dikatakan menghadapi kesulitan dengan berani. Nah, saudaraku yang kekasih, hari-hari yang sukar, saudara, bahwa seringkali tekanan dan sakit penyakit atau apapun membuat kita menjadi pesimis, membuat kita menjadi putus asa, dan seringkali kita lebih banyak menghindari konflik yang ada. Tetapi firman Allah mengajar kita untuk meningkatkan iman kita, untuk kita melihat mujizat daripada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41, kita akan baca firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini kebenaran firman Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah bimbang. Berarti kita dituntut Tuhan untuk berani bertindak bersama dengan Tuhan di dalam iman ketika kita sudah mengetahui kehendak Allah. Dikatakan Ibrani 13 ayatnya yang ke-5, kita akan lihat firman Allah. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, dikatakan bahwa Allah berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sehingga dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Firman Allah berkata di dalam Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu sebabnya kiranya kita dengan iman mengetahui kehendak Allah, kita meningkatkan iman kita, kita menghadapi kesulitan dengan berani. Yang ketiga, saudara, yaitu pegang janji Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang besar, dia berkata, ketika kita mau meningkatkan iman kita, maka kita harus masuk dalam ikatan atau dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Jadi kita membawa diri kita di dalam setiap hubungan perjanjian dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang berisi janji-janji firman-Nya. Kita memperkatakan firman Tuhan, kita mengaminkan janji Tuhan, dan kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mendoakan firman Tuhan, dan kita masuk dalam ikatan hubungan perjanjian dengan Allah. Maka saya yakin dan percaya iman kita akan meningkat dan Tuhan melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam firman Allah, Abraham masuk dalam perjanjian dengan Allah. Sekalipun Abraham menunggu selama 25 tahun, tetapi Abraham memilih untuk bertekun. Abraham memilih untuk setia, sehingga dikatakan Ishak lahir untuk Abraham di masa tua. Dan saudaraku, bagaimana Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar juga ketika anak-anak Tuhan meningkatkan imannya.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita, dan biarlah di hari-hari yang sukar ini kita mau bertambah-tambah di dalam iman kita mau bertambah-tambah di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan kita mau bertambah-tambah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau memeteraikan firman Tuhan, biarlah lewat pendengaran kami akan firman Kristus, maka iman kami akan bertumbuh, dan iman kami akan membawa kami menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang memiliki berkat-berkat ilahi. Dimanapun umat-umat-Mu saat ini, kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan berkati jamaah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur buat berkat Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.